Diduga hilang kendali karena melaju kencang, mobil listrik masuk kolam bundaran Hotel Indonesia setelah menerobos beton pembatas jalan. Arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat masih dipadati kendaraan. Polisi memberlakukan sistem satu jalur dari pintu tol Ciawi menuju Puncak secara situasional untuk mengurai kepadatan. Kepadatan penumpang di masa arus balik Lebaran di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan masih terjadi. 4 kapal laut disiagakan membawa penumpang kembali ke Kalimantan dan Malaysia. Halo saudara, selain 3 informasi tadi, sejumlah informasi dari seluruh daerah di Indonesia akan hadir untuk Anda dalam Indonesia Update bersama saya, Tili Reabella. Kita ke informasi pertama, saudara. Diduga hilang kendali karena melaju kencang, sebuah mobil listrik masuk ke dalam kolam di bundaran Hotel Indonesia setelah menerobos beton pembatas jalan. Tidak ada korban jiwa, pengemudi berhasil dievakuasi keluar dari dalam kolam. Dalam rekaman CCTV terlihat mobil listrik tercebur ke dalam kolam bundaran Hotel Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat. Kejadian bermula ketika mobil melaju kencang dari arah Semanggi menuju Monas, menabrak pembatas dan tercebur ke dalam kolam. Kecelakaan terjadi diduga karena sopir mengantuk saat berkendara. Kasus kecelakaan kini ditangani unit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya. Kolam. Dan untuk korban sudah berhasil kita selamatkan dan juga sudah dievakuasi. Untuk mobil apa bang? Mobil listrik bang. Ada penumpangnya bang? Penumpangnya nggak ada bang. Berarti hanya supirnya sendiri bang? Sendiri bang. Sudah berhasil dievakuasi ya bang sekarang bang? Sudah bang, sudah dievakuasi bang. Mobilnya juga sudah diangkut oleh pihak kami, Dinas Perhubungan. Masih soal peristiwa kecelakaan, saudara, melaju kencang di tikungan sebuah minibus terguling dan menimpa mobil lainnya hingga menabrak pembatas jalan di ruas eksit tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan, namun 2 mobil rusak parah. Rekaman CCTV milik Kementerian Pekerjaan Umum merekam saat minibus melaju kencang dari arah Jakarta menuju Sukabumi di jalur arteri eksit tol Parungkuda, Sukabumi, Jawa Barat. Hilang kendali di tikungan, minibus langsung terbalik, menabrak pembatas jalan dan menimpa mobil lain dari arah berlawanan. Tak ada korban jiwa akibat kecelakaan, namun 2 mobil rusak parah. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Sukabumi. Mobilnya di Tol Bocimi mau menuju ke arah Sukabumi. Iya. Pas belokan mungkin kencengan Pak. Kenceng ya? Benturan sama tembok Pak. Berbenturan sama tembok. Langsung sama ada mobil lagi. Langsung kena mobil satu lagi Pak. Mobil satu lagi di mana? Di kiri apa di kanan di sini? Di kiri Pak. Di kiri. Berlawanan berarti. Berlawanan ya? Berlawanan Pak. Berarti si mobil itu loncatin trotoar. Iya, udah trotoar langsung. Kebalik. Iya, Pak. Tapi nggak ada korban Pak? Nggak ada. Selamat ya. Selamat. Sorotan lainnya, saudara, meski sebagian aktivitas perkantoran sudah beraktivitas normal, arus lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat masih dipadati kendaraan. Polisi memberlakukan sistem satu jalur dari pintu tol Ciawi menuju Puncak untuk mengurai kepadatan secara situasional. Beginilah kondisi lalu lintas menuju kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak masih terjadi hingga membuat Satlantas Polres Bogor memberlakukan kebijakan satu arah atau one way menuju Puncak secara situasional.
Meski begitu, jumlah kendaraan yang menuju kawasan wisata Puncak hari ini menurun 30% dibanding hari sebelumnya. Sedang diberlakukan rekayasa satu arah dari Jakarta menuju Puncak. Ini kami lihat masih banyaknya arus wisata yang akan menuju kawasan wisata Puncak, dan dilihat dari data counting dari exit tol Ciawi pun menunjukkan peningkatan, yang mana dari pukul 6.00 itu datanya kurang lebih 1.380 kendaraan. Sementara itu, saudara, sejumlah pengendara mobil nekat menerobos saat polisi memberlakukan one way atau satu lajur dari Puncak ke arah Jakarta. Meski bersikeras menerobos, pengemudi tetap diminta polisi untuk putar balik. Adu argumen antara polisi dan pengemudi mobil tak terhindarkan saat sebuah minibus nekat menerobos kebijakan satu arah atau one way di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pengemudi yang tetap bersikeras menerobos barikade ini membuat polisi harus memutar balik kendaraan tersebut. Meski sempat berupaya menerobos barikade, namun polisi tidak memberikan sanksi kepada pengemudi. Saat kami sedang melaksanakan proses one way dari arah Puncak ke Jakarta, terdapat beberapa kendaraan yang mencoba untuk menerobos arah one way ingin ke atas. Sedangkan one way yang kita terapkan adalah dari Puncak menuju ke Jakarta. Terhadap kendaraan-kendaraan yang berupaya menerobos tersebut, kami melakukan tindakan berupa memutarbalikan kendaraan tersebut ke arah Jakarta. Tidak dilakukan penilangan, namun kami putarbalikan. Sebelumnya, polisi memberlakukan kebijakan satu arah atau one way dari arah Puncak menuju Jakarta. Upaya ini dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan di masa libur Lebaran 2026. Niko Zulfikar, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Informasi usai jeda, saudara, kepadatan penumpang di masa arus balik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan masih terjadi. 4 kapal laut disiagakan membawa penumpang kembali ke Kalimantan dan Malaysia. Saudara, kepadatan penumpang di masa arus balik Lebaran di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan masih terjadi. 4 kapal laut disiagakan membawa penumpang kembali ke Kalimantan dan Malaysia. Tercatat 5.000 penumpang akan kembali ke Kalimantan dan Malaysia menggunakan 4 kapal dari Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Mengantisipasi puncak arus balik di Pelabuhan Parepare yang diprediksi terjadi pada 28 Maret 2026 akan dikerahkan 5 kapal laut. Empat kapal. Kira-kira prediksinya Pak berapa penumpang nantinya Pak di 4 kapal? Maksimal kalau dari dispensasi penumpang ke 5.000. 5.000 ya. Arus balik ini sampai hari ini, baru hari ini yang tertinggi ya. Karena kita juga masih belum prediksi di tanggal 28. Nah, karena di tanggal 28 itu ada 5 kapal yang tertinggi itu nanti kapasitas penumpangnya hampir 3.000 itu ada di kapal Pelni, Bukit Siguntang. Sementara itu, arus balik di Terminal Kalideres, Jakarta Barat diprediksi akan ada peningkatan hari ini, saudara. Mengantisipasi lonjakan pemudik yang baru tiba menggunakan bus, pihak terminal bekerja sama dengan Transjakarta untuk menambah armada dan jam operasional. Berdasarkan data pengelola terminal, diprediksi akan ada peningkatan 39% dibandingkan hari sebelumnya dengan 2.300 sampai 2.500 penumpang.
Kepala Terminal Kalideres bilang biasanya pemudik dari wilayah Sumatera tiba pada dini hari dan untuk yang berasal dari sekitar Pulau Jawa pada sore hingga malam hari. Diperkirakan puncak arus balik akan terjadi pada Jumat. Untuk memaksimalkan pelayanan, pihak terminal juga bekerja sama dengan Transjakarta terkait operasional bus di malam hingga dini hari. Arus balik Lebaran mulai terlihat di Terminal Mengwi Badung, Bali. Diprediksi puncak arus balik terjadi pada 26 Maret 2026. Arus balik Lebaran mulai terlihat di Terminal Mengwi Badung berdasarkan data Posko Terminal Mengwi sejak 24 hingga 25 Maret. Jumlah kedatangan penumpang mencapai 2.499 orang dengan 93 bus. Sementara keberangkatan tercatat 2.022 orang dengan 86 bus. Puncak arus balik diprediksi terjadi pada 26 Maret 2026. Informasi terkini soal arus balik kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Putu Farah dan juru kamera Jipayana Putra dari Terminal Bus Mengwi Kabupaten Badung, Bali, dan dari Terminal Kalideres Jakarta ada Putri Oktaviani dan juru kamera Hafiz. Kita akan ke Terminal Bus Mengwi terlebih dahulu, ada Putu Farah di sana. Putu, hingga sore hari ini bagaimana pantauan arus balik di sana? Baik, terima kasih Bella dan juga saudara. Untuk saat ini sebetulnya suasana arus balik mulai terasa di kawasan Terminal Mengwi Kabupaten Badung, Bali. Namun pada Rabu sore pada hari ini, tepatnya pada pukul 4.15 waktu Indonesia Tengah, itu sebetulnya suasananya agak landai dibandingkan dari tadi pagi karena memang jam operasional daripada arus balik untuk armada-armada yang membawa penumpang arus balik itu dari Jawa khususnya itu memang beroperasi di jam-jam subuh. Jadi mereka jam 4 pagi membawa penumpang dari Pelabuhan Gilimanuk menuju ke Terminal Mengwi dan diprediksi sampai di sekitar pukul 7 hingga 8 pagi Wita tadi. Jadi memang ramainya Terminal Mengwi itu tadi pagi dan untuk saat ini memang kondisinya agak sedikit landai. Untuk saat ini data yang kami peroleh Bella dan juga saudara dari AKAP atau angkutan antar kota antar provinsi yang memang mengangkut para penumpang mudik antar provinsi itu mengenai kedatangan dari Terminal Mengwi mencatat sekitar 2.499 orang dan dengan armada bus sebanyak 93 bus. Jadi memang ini data terhitung dari pukul 8 malam tadi tanggal 24 hingga pukul 8 pagi tadi. Jadi untuk data 24 jam di hari Rabu tanggal 25 Maret 2026 hari ini itu baru bisa terakumulasi nanti malam begitu. Jadi memang untuk kedatangan pada hari ini di periode yang sama jika dibandingkan dengan tahun lalu di tahun 2025 kemarin ada peningkatan hingga 281,5% untuk data kedatangan penumpang begitu karena memang dari tahun 2025 itu hanya di periode yang sama hanya mencapai 665 orang di tanggal yang sama begitu. Dan untuk data bus itu dulunya di tanggal 25 hanya mencapai 35 bus di periode yang sama, namun saat ini meningkat sebesar 165% menjadi 93 bus begitu. Untuk prediksi puncak daripada arus balik ini dari pihak Terminal Mengwi sendiri memprediksi sebetulnya dari tanggal 24 hingga tanggal 26 Maret 2026 besok begitu. Namun tidak menutup kemungkinan juga akan terjadi peningkatan arus balik juga akan terjadi di 28 Maret 2026 nanti. Untuk antisipasi dari pihak terminal, mereka juga sudah menyiapkan sekitar 2 jalur yang memang bisa memuat sekitar 4 jalur bus. Jadi untuk mengantisipasi adanya antrean dan juga macet jika terjadi lonjakan arus balik, kemudian dari pihak terminal juga menyiapkan banyak sekali kursi di lobi-lobi mereka untuk bisa menampung para penumpang dan juga driver untuk beristirahat. Kembali ke studio, Bella. Baik, itu tadi di Terminal Mengwi. Kita akan bergeser ke Jakarta. Di Terminal Kalideres sudah ada Putri Oktaviani di sana. Okta, bagaimana hari ini di Terminal Kalideres? Apakah ada peningkatan pemudik yang balik ke Jakarta?
Ya, selamat sore Bella dan juga saudara. Benar sekali bahwa hari ini juga masih terlihat adanya arus balik di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Tetapi memang saat ini situasinya masih lebih kondusif, Bella. Kalau pagi memang ini menjadi jam yang favorit begitu untuk pemudik tiba di Terminal Kalideres ini yang mereka datang dari arah Sumatera. Tetapi kalau di sore sampai dengan malam hari ini adalah mereka yang tiba dari arah di Pulau Jawa begitu menuju ke Jakarta. Dan diprediksi hari ini akan ada peningkatan sekitar 39% dibandingkan hari kemarin. Kalau secara data kemarin itu ada sekitar 1.800 yang tiba di Terminal Kalideres, tetapi tadi dari pagi sampai dengan siang datanya adalah 1.700, bisa bertambah, diprediksi akan ada sekitar 2.300 sampai dengan 2.500 penumpang. Untuk armada bus ada sekitar 40 sampai 50 unit dan ini bisa bertambah. Kalau tadi Bella dan juga saudara dikatakan bahwa dini hari ini menjadi waktu favorit mereka yang baru tiba di Jakarta dari arah Sumatera begitu, ini memang yang diantisipasi oleh pihak terminal. Jadi berkoordinasi dengan Transjakarta dengan menambah begitu ya untuk armada di pukul 22 sampai pukul 05 di 2 jam pertama ini ada penambahan 5 sampai 10 armada. Selain antisipasi itu juga di terminal tentunya disediakan ada pos terpadu, penempatan petugas di beberapa titik, kemudian tes urin bagi kru bus. Jadi dipastikan tidak hanya kendaraannya dalam kondisi prima tetapi juga kru busnya dalam kondisi sehat dan juga aman. Kemudian Bella dan juga saudara diimbau juga bagi para pemudik untuk naik dan turun di area dalam terminal sehingga dipastikan keamanan dan juga kenyamanannya bisa terjaga. Kemudian Bella dan juga saudara untuk puncak arus balik diprediksi akan terjadi pada tanggal 27 Maret 2026 atau hari Jumat nanti. Jadi asumsinya dari pihak terminal ini hari Jumat mereka tiba, Sabtu Minggu bisa beristirahat untuk nanti beraktivitas kembali pada hari Senin. Kembali ke Anda Bella di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dan juga Hafiz yang ada di Terminal Kalideres Jakarta. Sebelumnya ada Putu Farah dan juga Jipayana Putra dari Terminal Bus Mengwi Badung Bali. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Informasi saja, Saudara Menteri Dalam Negeri memastikan WFH 1 hari dalam sepekan sudah disepakati dalam rapat tingkat menteri. 1 hari yang akan dijadikan WFH diumumkan dalam waktu dekat. Diduga sopir mengantuk, sebuah mobil bak terbuka yang mengangkut wisatawan asal kota Tasikmalaya mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Nasional Pangandaran, Banjar. 18 penumpang luka-luka dan 1 orang meninggal dunia di Rumah Sakit Pandega Pangandaran. Seluruh korban langsung dievakuasi ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Kendaraan rombongan pemudik mengalami kecelakaan di Jalan Raya Panjalu, Cikijing, Majalengka, Jawa Barat. Rombongan hendak mudik ke Karawang. Sebelum kecelakaan, sopir sempat ditegur agar tidak melaju kencang. Namun beberapa saat kemudian, mobil terguling masuk ke dalam parit. 6 orang meninggal dunia dan belasan lainnya terluka. Korban luka masih dalam perawatan di Rumah Sakit Cideret, Panjalengka. Ratusan mobil pemudik dan wisatawan salah jalan saat berniat masuk gerbang tol Purwomartani, Sleman, Yogyakarta. Sedianya hendak melewati tol melalui pintu masuk Purwomartani, namun mereka justru kesasar setelah mengikuti penunjuk Google Maps yang memberikan jalan alternatif akibat penumpukan kendaraan di ruas arteri Jogja Solo. Warga setempat sigap membantu dengan sukarela mengarahkan para pemobil kesasar ini menuju arah pintu tol Purwomartani. Yang juga jadi sorotan, Saudara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut kebijakan WFH telah dibahas dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin Menko Perekonomian. Menurut Tito, kebijakan akan disampaikan ke publik usai mendapat arahan dari Presiden. Para menteri di bawah Kemenko Perekonomian sepakat dengan opsi WFH 1 hari dalam sepekan sebagai bagian dari strategi efisiensi dan pengaturan mobilitas. Namun pelayanan esensial seperti rumah sakit, kebersihan, dan layanan darurat lain tetap berjalan normal. Mendagri menegaskan dengan pengalaman saat COVID-19, rencana WFH sehari dalam sepekan tidak akan mengalami kendala. Kendati demikian, pemerintah belum mengumumkan hari apa yang akan dipakai WFH.
Sial seperti angkutan, kemudian yang melayani emergensi, rumah sakit, kebersihan harus tetap jalan. Ya. Pak, tadi kalau untuk skema yang dipertimbangkan itu yang 1 hari atau yang 1 pekan habis lebaran ini sih Pak? Yang saya dengar itu adalah 1 hari selama seminggu ya. Ya. Tapi hari apa yang akan diambil biar nanti yang memutuskan, nanti kan hasil rapat kemarin akan dilaporkan presiden. Nah, kalau dari Pak Tito melihatnya yang efektif itu hari apa nih? Kan melihat Lo mancing-mancing. Saya kan udah bilang nanti Jumat atau Senin karena mobilitasnya cukup tinggi untuk di beberapa kota. Saya nggak mau menyebutkan ya, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di 1 hari yang sama. Informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita di Indonesia Update. Akhir kata saya Tili Rea Bella pamit undur diri, sampai jumpa.